Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa Radar Tasikmalaya TV yang pada malam hari ini sudah berada di rumahnya masing-masing dengan cuaca yang begitu sangat dingin ya. Dan sepertinya pada malam hari ini di acara dialog khusus Indi Dinata kembali hadir tidak sendirian karena kebetulan pada saat ini pada malam hari ini Indi ditemani oleh dari beliau-beliau ini dari KPID dan juga ada beberapa dari komunitas ya. Baik, sepertinya langsung saja pada malam hari ini kita akan sama-sama menyimak ada informasi penting dan juga yang sepertinya ini hal yang patut kita perhatikan juga karena tentu saja pada kesempatan malam hari ini di kesempatan ini didampingi juga ada beberapa narasumber yang hadir, yaitu ada Kang Haji Demi Hamzah Rahardian SHMH. Selamat malam Kang Demi. Selamat malam Teh Indi. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Sukses selalu ya Kang ya. Dan kemudian juga hadir di sini ada Bapak Dr. Adiana Slamet SIP MSI. Beliau adalah Ketua KPID Jawa Barat. Selamat malam Pak. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. harus sampurasun. Harus sampurasun. Orang Sunda. Sampurasun Teh. Rampes Kang. Alhamdulillah ya, dua pemuda sudah ada di sini, satu dari KPID, satu dari anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Tapi tidak hanya itu, kami hadirkan pula dari kelembagaan KPID Jawa Barat, yaitu hadir pula Bapak Saifur Rahman Ahmad SHMSI. Selamat malam ya, Pak. Selamat malam Teh Indi. Seger sekali Pak malam hari ini. Justru Anda yang paling segar ini hari ini. Cerah ini kayak mungkin efek dari hujan kan? Betul sekali Pak. Tadi nggak kebanjiran Pak? Nanti kita bahas ya banjirnya ya Pak ya. Iya, kenapa banjir malah sekarang tambah tambah tinggi ya airnya? Betul sekali ya. Nanti kita bahas Pak. Karena ini tepat sekali dengan tema yang akan kita usung pada malam hari ini, yaitu tentang ekologi politik dalam penyiaran. Dan ternyata juga ada satu lagi yang belum saya perkenalkan, hadir di tengah-tengah kami ada. Saya panggilnya beliau Bunda Nia Cici Kurniasi, Ketua Srikandi Sungai Tasikmalaya. Betul. Kabupaten Tasikmalaya ya. Selamat malam Bunda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Salam Lestari itu gimana Bun? Bun lah. Salam Lestari begini. Salam Lestari begini. Tahun politik ya. Jadi diganti gitu ya. Salam komando pada Salam Lestari itu seperti ini. Apa begini? Tapi kalau Srikandi biasanya bilangnya salam Cibi. Cibi gitu. Oke. Itu buat yang salah karena kita emak-emaknya. Iya, betul sekali. Najkal ya. Yang najkal. Belum ini sudah menarik sekali ya. Pasti juga pemirsa yang ada di rumah penasaran apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, tentu saja ini tidak lepas dari yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang ekologi politik dalam lembaga penyiaran ya, dalam kelembagaan penyiaran. Dan tentu saja pada malam hari ini boleh sedikit saya agak bertanya dulu nih ke Ketua KPID Jawa Barat. Ini langsung aja sih, tidak akan berlama-lama karena memang saat ini lingkungan itu memang kita yang nyata aja ya Pak ya. Enaknya Kang Adi apa Pak Adi nih? Pandemi harus dipanggil Pak karena DPRD. Iya. Pak Ketua. Oke, Pak ini kan ini tidak jauh-jauh lah Kota Tasikmalaya saat ini. Kita mau datang ke sini aja bagaimana kondisi Kota Tasikmalaya dengan hujan yang deras sekali, terus banjir di mana-mana, dan itu adalah salah satu dari isu yang memang yang diusung oleh KPID di tahun 2024 ini. Boleh tahu nggak Pak sejauh mana peran KPID dengan ekologi politik dalam penyiaran ini Pak? Ya, ini sebenarnya hasil dari pemetaan isu ya, karena kami dari tahun ke tahun itu memetakan isu yang kemudian ini menjadi fokus ya apa yang kemudian kami kerjakan. Nah, kami melihat bahwa 2024 ini dalam sisi lembaga penyiaran tentunya, karena amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 itu paling tidak lembaga penyiaran itu harus kritis, harus menjadi kontrol ya. Nah, artinya bahwa lembaga penyiaran juga mempunyai tanggung jawab gitu ya terhadap isu-isu yang ada di sekitar lembaga penyiaran itu. Nah, tentunya permasalahan ekologi ini gitu ya
Ini menjadi isu yang kemudian kalau bagi kami harus menjadi isu prioritas gitu ya, oleh siapapun gitu ya. Tidak hanya oleh KPI Jawa Barat, tidak hanya oleh lembaga penyiaran gitu ya. Satu itu, kedua lembaga penyiaran itu mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya. Karena lagi-lagi edukasi dan informasi ini terkait misalkan tentang mitigasi bencana. Karena secara geografis gitu Jawa Barat ini gitu ya, ataupun Tasik ya, kabupaten maupun kota Tasik ini kan rawan bencana gitu ya, sehingga kesadaran ya yang harus kita bangun. Nah, karena kami mengurusi lembaga penyiaran, maka tentunya kami mengharapkan gitu ya bahwa regulasi yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 gitu ya, itu diimplementasikan betul oleh lembaga penyiaran dan harus coba memunculkan isu-isu. Kalau kita bicara basic need itu kan pasti sandang pangan papan ya, ya. Nah, kami menginginkan bahwa isu lingkungan ini menjadi basic need, kebutuhan dasar human ya, manusia. Karena tadi ya yang saya sebut sandang pangan papan itu sumbernya dari mana sih kalau bukan dari alam? Betul ya? Sekali, betul. Karena ini menjadi satu keharusan. Nah, potret Jawa Barat gitu ya. Karena kami klasifikasikan bencana ini kan kadang kita seolah-olah ya, jadi menyalahkan alam gitu ya. Padahal kalau kita mau jujur gitu ya, sekian banyak bencana alam di Jawa Barat gitu ya, yang sunatullah itu, maksudnya yang sunatullah itu yang tidak ada human touch gitu ya. Itu kan gempa bumi ya. Iya, betul. Jadi gempa bumi, misalkan lalu tsunami kan Aceh, Pangandaran kan gitu ya. Selebihnya itu ada human touch. Jadi ada sentuhan dari manusia. Akibat dari manusia. Betul gitu ya, yang mengakibatkan bahwa alam ini bergerak ya. Maksudnya alam ini bergerak kan. Alam ini kalau saya identifikasi gitu ya, karena ulah manusia sehingga alam seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus kami informasikan, harus kami dorong gitu ya ke seluruh komponen ya. Jadi tidak ada negara atau satu wilayah yang baik, yang maju gitu ya, yang bisa coba melindungi masyarakatnya gitu ya, pemerintahnya melindungi masyarakat tanpa ada gotong royong. Iya, betul. Dan lalu, peran dari masyarakat gitu ya, tanpa ada perilaku yang baik dari kita semua, tanpa ada literasi gitu ya oleh institusi-institusi yang berkewajiban untuk melakukan itu. Nah, sehingga isu ini menjadi satu isu yang harus dijadikan harus dijadikan prioritas atau bahasa kami basic need. Basic need, oke, betul sekali. Baiklah, ini Kang, aspek apa aja sih Kang yang relevan dalam konteks ekologi politik dalam penyiaran ini? Iya, satu sisi gini ya, satu sisi ada satu kewajiban lembaga penyiaran harus menjadi institusi kritikal gitu ya. Jadi pengawas atau bahasa lainnya harus jadi watchdog gitu ya. Bagi kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Pemerintah apapun ya, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota gitu ya, dalam melihat kondisi alam. Contoh seperti ini teh. Jadi ada satu daerah di Jawa Barat atau beberapa daerah di Jawa Barat karena ada kebijakan pemerintah gitu ya. Lalu bencana itu ada. Longsor, banjir, karena sumur resapan itu tidak ada misalkan ya. Hari ini di Bandung tadi informasi itu banjir. Ya. Dan banjir itu kan itu pasti dari atas, air itu dari atas langsung turun ke bawah. Karena Bandung itu kan cekungan betul. Nah, kenapa langsung turun dari atas? Karena sumur resapannya sudah dialihfungsikan misalkan. Satu itu.
Lalu ada kebijakan yang harusnya pemerintah gitu ya, dan yang mempunyai kewajiban untuk mengamankan lingkungan. Contoh seperti ini, harusnya lereng gunung itu tidak ditanamin sayur, karena sayur itu tidak bisa menahan air. Gitu ya. Harusnya ditanamin misalkan pohon-pohon yang kemudian bisa menahan air menjadi sumur resapan. Tapi kemudian ada satu kabupaten yang kebijakannya itu daerah situ harus ditanam sayur, karena sumber ekonomi warga. Jadi karena masalah yang tadi lereng gunung harus ditanam sayur itu, ini berkaitan dengan sumber ekonomi warga atau rakyat atau masyarakat di sekitarnya. Nah artinya apa gitu ya, bahwa ini kan proses kebijakan ini yang kemudian harus kita pikirkan bahwa implikasi-implikasi yang seperti itu harusnya kebijakan itu bisa diganti gitu ya, tanamannya bisa diganti, tapi kemudian tanaman itu atau pohon itu bisa menghidupi masyarakatnya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang kemudian harus kami sampaikan gitu ya, harus lembaga penyiaran kritisi gitu. Lalu permasalahan tadi ya, perilaku dan literasi. Jadi kalau kita melihat gitu ya, hari ini gitu, mudah-mudahan saya salah gitu ya, pemetaan terhadap perilaku masyarakat itu, atau misalkan tadi ya, kebijakan ekonomi ini kadang tidak melihat dampak jangka panjangnya. Lalu masyarakat juga memandang bahwa masalah lingkungan itu masalah yang remeh-temeh, gitu ya. Jadi sehingga masyarakat ini harus coba diberikan pemahaman, harus diberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan itu, terlebih gitu ya. Ini berkaitan dengan apapun ya. Dan masalah lingkungan, ekonomi gitu ya, politik. Nah kadang ini tidak menyentuh pada basis antropologi dan sosiologi. Nah, sehingga pemetaan ini yang kemudian gitu ya harus kita dorong bersama-sama gitu ya, siapapun itu ya, maksudnya dalam rangka menyelamatkan kita semua, bahkan menyelamatkan generasi setelah kita ya, gitu ya, anak-anak kita, generasi mungkin penerus cucu-cucu kita kalau kita diberikan waktu yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa hidup di dunia ini. Nah ini kan sebenarnya yang harus coba kita sampaikan. Dan satu lagi nih Jawa Barat, Tasik gitu ya, kota Tasik, Kabupaten Tasik. Ini kan kita bicara masyarakat Tatar Sunda. Betul. Jadi orang Sunda itu secara value gitu ya, teologis gitu ya. Kan ada yang namanya, kalau saya belajar misalkan ada Tritangtu gitu ya. Jadi Tritangtu itu bisa diinterpretasikan relasi hubungan kalau dalam Islam Abdul Minanas dan Abdul Minallah kan gitu ya. Lalu ada hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan. Betul. Ya. Gitu ya. Ada juga yang menginterpretasikan bahwa masyarakat Sunda ini selalu menjunjung tinggi harmoni gitu. Nah, menjunjung tinggi harmoni itu bahwa bagaimana interpretasinya ketika kita meyakini bahwa adanya Tuhan yang menggerakkan alam semesta ini gitu ya, apapun agamanya gitu ya, terutama Islam gitu, maka kita harus menghargai dan menghormati alam, karena alam ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Nah, dua konsep itu yang kemudian harus coba disampaikan juga dalam pendekatan antropologi sosiologis ya. Betul. Dalam konteks masyarakat di Jawa Barat, tentunya di kota dan kabupaten Tasik ini, seperti itu. Oke. Kang, ini apakah yang dilakukan oleh KPID hanya baru mulai tahun 2024 ini, atau sebelumnya memang sudah menjadi satu isu prioritas oleh KPID? Jadi tahun 2023 itu kita ada 7 isu prioritas, ada tambahan 2 isu. Nah, ekologi ini, masalah ekologi ini tambahan ya, jadi dari 7 menjadi 9, tambahannya itu ekologi dan
permasalahan seni kebudayaan. Iya, baik. Jadi memang fokus salah satu fokus di tahun 2024. Dan berarti kalau begitu Kang sampai saat ini belum bisa ya mengukur sejauh mana peran KPID untuk isu ini dan apakah sudah tercapai nih, sudah sampai atau belum nih ke masyarakat gitu ya? Ya belum deh. Belum, jadi ya? biasanya kita nanti reportnya itu akhir tahun nih, di Desember. Baik, baik. Baiklah, dan sepertinya pemirsa yang ada di rumah juga nanti kita akan mengetahui kembali sejauh mana ekologi politik penyiaran mengeksplorasi hubungan antara kebijakan politik, sistem politik dan juga lingkungan alam. Tapi setelah yang berikut ini. Ya, kita kembali lagi di dialog khusus bersama dengan KPID dan masih tentu saja dengan Ketua KPID Jawa Barat, ada Kang Adi di sini dan juga boleh kita langsung saja akan saya tanyakan langsung nih ke Kang Demi. Kang Demi, ini bagaimana ekologi politik penyiaran mengeksplorasi hubungan antara kebijakan politik, sistem politik dan juga lingkungan alam nih saat ini? Ya, pertama terima kasih Ibu MC yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kami di pemerintah daerah ya tentu menyambut baik ada program atau ada sebuah sikap yang dikeluarkan oleh KPID Jawa Barat terkait ekologi politik penyiaran. Artinya apa? Artinya jelas di sini KPID Jawa Barat ini posisinya jelas, gitu. Jelas berhadapan dengan mereka yang merusak lingkungan. Kita sepakat ya, dan tentu ini harus berkesinambungan dan harus bersama-sama. Kesinambungan itu jangan hanya jadi program saja, tapi harus jadi sebuah gerakan. Ya kan? Jangan jadi isu saja, jangan jadi slogan, tapi ini harus dibicarakan serius. KPID sudah serius, nah, tinggal lembaga penyiarannya harus lebih serius lagi. Bagaimana agar bisa efektif? Tentu saya kira di Indonesia ini yang di kita ya, yang kurang ini kan supremasi hukum, penegakan hukum. Penegakan hukumnya kurang tegas. Kurang tegasnya itu terlihat dari hari ini sudah jadi budaya masyarakat buang sampah sembarangan juga sudah lempeng biasa aja. Banyak lingkungan tuh permisif gitu. Orang buang sampah di sungai, nggak ada rasa bersalah, nggak. Tersedih nih di lingkungan kotor itu nggak sedih. Sungai dulu Ciulan yang tadinya bisa mandi kita, sekarang penuh sampah. Kalau saya sih sedih, ya, karena saya masih kecil banyak cerita di sana. Sekarang ya Allah kotor, itu kan banyak sampah. Gimana anak-anak bisa berenang di sana? Apalagi mencari ikan ya. Nah semua itu kan akibat dari tindakan keserakahan manusia, meskipun sebenarnya sudah ditetapkan di langit bahwa manusia itu memang tukang rusak gitu. Ya kan, ya membuat kerusakan di muka bumi ini kan manusia kan. Nah tapi itu memang sudah sunatullah, tapi kita tentu sebagai umat beragama itu diharamkan melakukan kerusakan-kerusakan terhadap alam, itu tidak boleh, sebuah dosa itu. Jadi dosa besar. Nah tapi kita tahu itu dosa, tapi kadang-kadang kita juga tidak sadar, ya kan? Dan membiarkan masyarakat melakukan dosa-dosa kecil kalau dianggap dosa kecil oleh mereka itu. Meskipun kita banyak lihat tulisan di perum-perum, di pemukiman, lamu micen runtah di dia mau tetet gitu. Kayaknya itu nggak lulus pas ujian baca, kayaknya lulus pada. Saya tuh sedih ya. Tapi satu sisi kita harusnya apresiasi terhadap kebijakan Pak CK selaku PJ Wali Kota di Tasikmalaya. Beliau kelihatannya konsen terhadap usaha sampah. Nah, saya senang dengarnya karena dari sekian banyak wali kota yang ada, kok malah PJ yang konsen ke sana. Nah, ini sebuah sikap yang baik menurut saya. Kenapa? Jangan sampai Kota Tasikmalaya, kemudian jika Bekasi sudah menjadi problem yang sulit diurai lagi. Nah ini kan kota kita ini sebenarnya masih kecil-kecil lah sampahnya itu. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah kotanya dari mulai tadi
ada satu apa namanya pendidikan kepada masyarakat ya, edukasi, ada edukasi. Kemudian ada juga penindakan hukum yang jelas, yang tegas. Saya kira masih adalah anggaran atau program yang bisa kita buat untuk dikucurkan, buat edukasi masyarakat, bersosialisasi, termasuk disediakan tempat-tempat sampah yang layak. Kemudian diberikan tunjang atau gaji atau insentif yang benar terhadap para petugas sampah, karena mereka itu jasanya luar biasa. Tapi pendapatannya kecil banget. Saya pernah wawancara ya, pernah ngobrol dengan petugas sampah lingkungan yang suka ke Perum gitu kan, di truk-truk. Saya kok ngelihat mereka itu resiko kerjanya tinggi sekali. Tapi tidak dilengkapi dengan fasilitas yang seharusnya menjaga mereka dari kelengkapan itu. Mereka tidak diberikan itu. Betul. Dan gajinya murah banget. Saya tanya berapa gaji kalian? Itu hanya sekitar 1-2 juta. Mungkin, dan itu kan hanya tenaga lepas ya, bukan pegawai negeri kan kalau mereka betul. Nah, ke depan harusnya pemerintah menganggarkan anggarannya untuk tersedianya alat-alat yang sehat, yang higienis, perlengkapan yang higienis, juga buat gaji ini apa, anggaran pegawai, belanja pegawainya, sehingga mereka mendapatkan anggaran yang layak, jaminan kesehatan yang layak, pulang ke rumah itu tidak menularkan penyakit. Betul. Kemudian bekerjanya dengan baik dan infrastrukturnya juga kita siapkan. Nah, ini yang yang tidak pernah terpikirkan, bahwa dari sampah ini seharusnya kita harus ngambil manfaat banyak. Kan banyak juragan-juragan orang-orang kaya dari sampah kan banyak sebenarnya. Nah, apakah pemerintah harusnya menyadari itu, sampah ini bagaimana pengelolaannya sehingga tidak menjadi barang yang menjijikan dan membuat lingkungan tidak sehat. Nah, saya kira perlu will itu harus ada dari penguasa tentunya. Penguasa yang punya will ke sana, kemudian tadi KPID-nya sudah luar biasa. Kita berarti sudah punya pasukan. Betul. KPID di wilayah penyiaran untuk tegas terhadap lembaga-lembaga penyiaran, harus mengkampanyekan tentang go to green lah kalau dulu itu kan, kembali ke alam, atau juga tidak boleh, harus ada larangan kepada lembaga penyiaran yang kira-kira ada perusahaan yang merusak hutan, merusak lingkungan, itu kita harus blok itu seharusnya. Nah, termasuk pemerintah daerah juga dalam hal ini juga kurang tegas juga saya lihat di mana-mana ya, dengan alasan sanksinya mungkin. Iya itu dengan alasan alasan tadi, banyak alasan terkait lingkungan, pendapatan ekonomi, memang jadi dilema. Tapi saya yakin itu kan ada solusi. Saya yakin ada solusinya. Tidak harus mengorbankan alam. Jika Cipatujah kemarin, hari ini kita mendapat dampak yang sangat merugikan. Tidak sebanding lah antara apa yang didapatkan mereka dengan apa yang telah kita keluarkan dan apa yang telah kita dapat hari ini. Hanya dapat kerusakan infrastruktur jalan yang perlu biaya banyak kan, karena truk-truknya beradab. Sedangkan PAD yang mereka sumbangkan no. Kemudian harim lautnya jadi rusak, ekosistemnya hancur, binatang-binatang yang seharusnya hidup seperti penyu dan lain-lain sudah kabur semua. Sudah tidak ada. Ini kan merusak, belum lagi tempat yang bekas galiannya kemudian jadi lahan-lahan penyakit. Nah, ini sudah jelas sesuatu yang tidak bermanfaat. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan negara lain. Mereka mengambil semua yang telah diambil dari kita tanpa harus merusak alam mereka. Dibeli murah, ya kan? Tapi hari ini tidak ada perbaikan terhadap lingkungan bekas galian itu. Nah, di kota juga saya kira sebentar lagi akan sama kan? Akan ada gunung-gunungnya sudah habis. Ya kan, ditebang jadi pasirnya dipakai gitu kan. Nah, ini jalannya lihat sekarang di Galunggung juga sama. Pasirnya dikeruh dengan alasan untuk pembangunan. Kemudian bagaimana masyarakat akhirnya? Nah, tapi jelas semua akan ada akibatnya kan gitu. Jadi sudah Tuhan ingatkan bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas gitu kan. Pamaya malmi sekolah darutin Royaro, pamaya malmi sekolah darutin Saroyaro. Jadi sekecil apapun pasti akan berdampak ya. Jadi saya ingat apa yang disampaikan Bung Karno, setialah kepada sumbermu.
Nah, harusnya kita ini setia kepada sumber, menjaga tempat-tempat di mana kita makan. Kan sumber kita ini bumi. Iya. Nah, tapi malah kita rusak buminya. Apakah nggak marah bumi? Marah dong. Covid kemarin saya kira itu alam yang ngobrol itu kan. Ya proses. Kalau saya kan teori saya itu Covid ini adalah lebih kepada shutdown-nya bumi ya, biar sedikit manusia tidak begitu bergerak banyak gitu, sehingga karena terjadinya banyak kezoliman, dan kezoliman itu dalam hal ini perilaku-perilaku yang tidak baik, merusak alam, maka dengan sendirinya alam memberikan perlawanan seperti itu, sehingga cari cingwe kemarin mah tidak bergerak. Ya lumayan lah yang ngerek hapulan alam mencuci kan, betul kan? Nah itu, jadi saya kira efektif keneh dulu ketika orang tua kita dulu kada cenah ulah nguar tangkal eta aya nunungan bisa kawal, kan itu efektif. Tujuan utamanya bukan itu. Sebenarnya kan tujuan utamanya menjaga lingkungan. Ulah kalau weung cenah bisa aya mau memang ada kan. Buktinya sekarang macan Jawa itu, harimau Jawa yang katanya sudah punah, sekarang sudah terlihat di Sukabumi. Oh iya, turun ya? Iya, artinya ada ekosistemnya, ada lingkungan yang terganggu. Kemarin saya kan ke Cibodas Cianjur dengan keluarga. Dulu waktu kecil sering ke Cibodas tidak pernah ada monyet. Sekarang monyet sudah turun ke Cibodas. Makanannya habis. Iya. Nah, ini apa yang menyebabkan itu? Bukan karena monyetnya nakal main-main ke kita, enggak. Kitanya yang nakal masuk ke wilayah mereka. Merusak wilayah mereka. Karena kan manusia itu kan serakah. Rakus gitu, artinya manusia kan bisa ditenun yang isu, yang 7 turunan disimpan, monyet mana paling makan haritang terus gitu kan gitu. Mal lebih lebih ini hewan daripada kita sebenarnya. Nah untuk itu sangat support apa yang dilakukan oleh KPI di Jawa Barat, tentu juga apresiasi yang setinggi-tingginya dan harusnya diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Betul. Lembaga penegakan hukum juga seharusnya paling depan ini. Melawan para perusak lingkungan, jangan sampai oknum-oknum di dalamnya malah ikut nge-backingin yang begitu-begitu. Nah, jadi tapi saya yakin lembaga kepolisian, lembaga penegakan hukum, saya kira perintahnya jelas ya untuk melawan para perusak dan lingkungan ya. Tapi mungkin kalau oknum-oknum di mana-mana ada lah kan. Tapi itu harus jadi concern di internal masing-masing. Saya kira harus dilanjutkan terus Kang, luar biasa ini. Kita apresiasi dan mudah-mudahan bisa bersinergi ya dengan pemerintah daerah masing-masing. Nah ini dicontohkan lah ke KPID untuk lembaga lain. Mudah-mudahan Radar juga aktif di kampanye-kampanye lingkungan. Terima kasih Kang. Iya, baik. Terima kasih Kang Demi. Ini sangat menjadi satu hal yang memang kita patut ketahui juga. Ada beberapa hal di beberapa daerah yang ternyata lingkungan memang sudah rusak ya. Baiklah, dan sepertinya juga kita akan mengetahui nih bagaimana dari sisi Pak Sai nih, bagaimana Pak Sai untuk baik. Jadi apa yang disebutkan Kang Demi sebetulnya ya kemauan kita bersama. Satu hal karena beliau ini adalah anggota DPRD, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Mungkin satu hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana mendorong pemerintah daerah melakukan audit lingkungan gitu, misalnya di bidang perizinan. Karena bagaimanapun juga kerusakan lingkungan kan karena salah satu karena izin dari pemerintah ya. Tadi, jadi saya kira di situ juga ada perannya gitu. Dan kami hadir ya, KPD Jawa Barat hadir di sini ini kan sebetulnya ya untuk mendorong, menggerakkan untuk kembali menyuarakan bersama bahwa alam ini adalah bagian dari hidup matinya kita. Dan kalau orang-orang semacam Bunda Nia itu kan kampanyenya kan barang siapa menjaga alam, alam akan menjaga kita. Betul. Nah, buat KPID Jawa Barat hadir untuk mengingatkan kembali. Karena alam ini menjadi bagian dari hidup matinya kita, ayo kita jaga bersama-sama. Kontribusi Anda sebagai lembaga penyiaran TV, radio apa? Gitu. Nah, melalui penyiaran itulah mereka lembaga penyiaran itu bisa memberikan peringatan kepada masyarakat gitu, baik mulai dari ibu-ibu yang suka buang sampah belum disiplin ya, dimulai dari rumah kita sedikit-sedikit. Jadi
Jangan seperti kayak yang kemarin itu viral di media sosial kan, ada seorang pejabat buang sampah sembarang dicemplung. Sungai. Nah ini kan yang kayak gini ini kan menjadi pelajaran kita. Dan kami juga hadir untuk mengingatkan kembali bahwa banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan ini kan karena tangan kita juga, tangan manusia. Betul. Dan kalau kita baca secara agama kan dhuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas kerusakan di muka bumi dan lautan itu karena tangan manusia gitu. Mungkin kita hanya sekadar menebang pohon, tapi akibat penebangan pohon kan jadi panas. Kemudian tidak ada penahanan air seperti diungkapkan tadi Pak Ketua gitu kan. Akhirnya kan banjir. Kemudian mungkin terjadi kebakaran. Kebakaran kan nanti lapisan ozon bocor gitu kan, jadi panas. Mungkin hanya sekedar di sini yang terkena bencana, di luar sana nanti kena dampak di kutub utara aja esnya mencair karena panas kan. Alam kita ini kan jadi anomali, sekarang saja sudah terjadi. Jadi mungkin sekadar gugurnya daun-daun di sini, tapi di seberang sana yang terjadi bencana kan bisa sangat mungkin gitu. Betul. Jadi itulah sebabnya kami hadir untuk membangkitkan kembali bahwa ini adalah masalah kita bersama. Mulai sekarang ayo kita tengok kembali apakah kita sudah punya kontribusi untuk menjaga lingkungan kita. Kira-kira begitu Pak. Baik. Ini Pak, ini seberapa besar pengaruh media digital nih Pak? Ini dalam membentuk opini publik tentang isu-isu lingkungan ini. Saya kira ya pengaruhnya sangat besar gitu. Karena sekarang ini kalau diviralkan gitu ya tidak akan menjadi kepedulian. Makanya yang punya gadget ini ayo kira-kira kalau misalnya orang buang sampah sembarangan, foto aja divideokan, kan menjadi itu perhatian publik gitu. Di mana-mana ya. Kalau ini kan mereka bagian dari kontrol juga gitu. Dan saya kira pejabat daerah, Pemda atau yang pusat kalau melihat semacam itu kan juga menjadi masukan ke mereka. Oke, jadi ini harus melakukan langkah apa ini? Ternyata sudah sebegitu parah ya. Misalnya begitu kan. Betul. Apalagi aktivis lingkungan seperti Mbak Nia ini kan bagaimana perjuangannya di bidang persungaian gitu. Nanti kita dengarkan juga lah. Karena saya kira ini adalah data. Real. Data yang mereka ada real ya. Betul. Data primer dari lapangan yang memang sudah dirasakan. Kebetulan kita ini kan juga membersamai mereka ini untuk mengingatkan tentang perlunya masalah lingkungan menjadi awareness kita bersama. Baik, betul sekali. Sedikit saja nih Pak, apakah setiap masyarakat itu punya hak yang sama untuk kebebasan penyiaran digital? Kalau itu kan hak setiap orang ya. Jadi cuma jangan mentang-mentang punya hak kemudian sembarangan gitu kan, apalagi misalnya menyangkut pribadi orang, kalau identitasnya dan sebagainya gitu merasa dicemarkan kan nanti bisa kena pasal juga gitu, undang-undang ITE misalnya gitu. Kan. Jadi artinya ya jangan sembarangan menggunakan gadgetnya untuk ya meskipun kontrol tapi kan ada etikanya, kira-kira begitu. Betul sekali. Jadi harus dijaga juga lah. Jadi tidak sembarangan gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pak. Ini sangat masyarakat juga membutuhkan sekali informasi-informasi seperti ini, dan sepertinya juga untuk masyarakat Kota Tasikmalaya penasaran nih, sebetulnya seril apa sih kejadian atau kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Tasikmalaya atau di Kabupaten Tasikmalaya. Nanti kita akan sama-sama kupas habis karena setelah hadir di sini Bunda Nia ya, Bunda, kita akan kupas habis seperti apa lingkungan kita yang sepertinya harus kita beritahukan juga kepada masyarakat, tapi kita akan saksikan setelah yang berikut ini. Kita kembali lagi di dialog khusus bersama dengan KPID, dan tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua KPID Jawa Barat, kemudian juga ada Kang Demi dari anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, juga ada Pak Sai ini dari Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat. Nah, ini sekarang saya akan langsung mencari tahu nih dari tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bunda, apakah bagaimana yang terjadi di lapangan Bunda? Apakah sesuai seperti itu
yang terjadi? Sebenarnya pengetahuan segala macamnya luar biasa. Luar biasa ya Bun ya. Cuman hanya saja mungkin saya tadi sudah selalu bercerita tentang narasi dan aksi. Nah ini yang saya tahu ini baru sebatas narasi. Narasi. Karena sementara kalau saya di lapangan saya merasa sendiri. Betul. Sendiri kenapa? Saya menghubungi ini ya mentok ya Bun di situ ya. Tapi apapun itu karena seorang penggiat itu adalah panggilan hati. Kita memang ada yang membantu, ada yang tidak, kita tetap berjalan sesuai dengan karena SK kita langsung dari Al-Quran. Seperti guru saya bilang Al-Maidah ayat 33. Ayat berapa Bun? 33. Oke. Makanya di lambang ini ya komunitas kakak saya memang guru saya ada kebetulan kakak saya Abah Asep Hidayat dari Geliat. Beliau itu mencantumkan SK-nya kita Al-Quran. Kita bukan mengabdi pada instansi, kita tidak mengabdi pada siapapun, kita lillahi ta'ala mengabdi kepada Allah. Artinya sebenarnya kita mengabdi kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hal ini kita medianya adalah Allah. Nah, saya memang sangat keren banget. Narasinya luar biasa semua. Saya banyak sering bertemu dengan orang-orang yang ahli narasi, Pak. Tapi di lapangan kenapa saya merasa sendiri? Artinya seperti ini setelah kita ketemu mudah-mudahan selanjutnya setelah narasi kita beraksi bersama-sama. Makanya suka ada istilah pembinaan atau kemitraan atau kerjasama. Saya sebenarnya kurang setuju dengan namanya kerjasama. Saya setujunya adalah kerja bersama-sama. Jadi kita bekerja semua bersama-sama. Kalau kerjasama kadang, saya mah nitipin pes, ibu yang bekerja. Enak banget. Nih. Nah, saya lebih suka dengan kerja bersama-sama. Ayo kita kerja bersama-sama. Jadi kalau kerja bersama itu Anda dapat, kami pun dapat ya? Iya, dapat semua. Kerja bersama-sama kan Pak. Nah ini hal-hal yang kadang ya mungkin sepintas itu sepertinya sepele ya Pak. Sama-sama bekerja mungkin. Iya, tapi bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Sebenarnya itu lanjutannya Pak. Baru mau ke sana Bapak udah, keren. Artinya intuisi alamnya sudah berjalan. Mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan ini sebenarnya saya butuh sekali ya hal-hal seperti ini digaungkan bukan karena eksistensi. Saya jujur sebenarnya takut eksistensi karena itu akan mengurangi keikhlasan kita sebagai pengabdi. Kalau kita lihat semua yang ada di alam ini adalah semua penikmat. Tapi saya karena menggolongkan makhluk terutama manusia itu dua golongan, ada penikmat dan penggiat. Dan semuanya tergolong penikmat. Nah yang jadi penggiat ini rasionya terlalu lompang. Contohnya saja, kalau Bapak sekarang ini ya mungkin data atau survei, berapa komunitas penggiat alam yang ada di Tasik Utara? Kalau usah banyak-banyak. Bunda di Tasik Utara, Bun. Ini dari tahun berapa, Bun? Saya berdiri tahun 2019 ya? 2019. Pokoknya September ini kita tahun kelima, masih anak bayi. Dan ini adalah komunitas Srikandi Sungai. Srikandi Sungai Tasikmalaya. Bunda melestarikan sungai, menjaga dan apa aja nih Bun kegiatannya? Begini, kalau alam itu terintegral dan komprehensif, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalnya saya sungai, saya hutan, karena sungai itu ada kalau tumbuhannya subur, hutannya limbun. Nah sekarang tumbuhan juga nggak akan subur jika sungainya kering. Jadi saling berkaitan dan tidak dipisah-pisahkan. Cuman kenapa saya mengambil nama komunitas Srikandi Sungai? Srikandi Sungai Tasikmalaya karena awal berdirinya sejarahnya kita memang fokus di sungai. Tapi itulah karena alam itu saling berkaitan dan tidak dipisahkan dan kita disesuaikan dengan posisi di mana kita berada. Saya kebetulan di hulu, saya lebih konsep ke hijauan. Daerah mana tuh Bun? Ya Tasik Utara, kalau Tasik Utara. Daerah Buranteng ya. Daerah Buranteng, Sukapada, terus Nagewel, Kadipaten. Srikandinya ada berapa nih sekarang? Kita ini awal berdiri 20 perempuan semua. Ibu rumah tangga kah atau jadi itu makanya kenapa saya bilang orang yang ada di Srikandi itu orang yang hebat, bukan sih itu dia harus berbagi tugas antara tugas ke suami, tugas anak, keluarga dan lingkungan ya. Dia jadi kader bantu ngapah suami. Kemudian harus memanage waktunya, dia menyisakan waktu untuk lingkungan. Itu luar biasa. Kalau bapak-bapak kan ada yang ngurusin waktu juga, yang ngurusin siapa mama. Itu enggak. Jadi makhluk terhebat di bumi itu adalah mama. Wonder of Woman. Setuju. Wonder of Woman ya, Wonder Woman saya itu. Nah, ini kan kemarin hari Kartini ya, berarti jangan-jangan ini adalah Kartini ini. Kartini tepat di bulan ini 21 April kemarin. Alam sebenarnya. Ini ya sungai ya, bukan Srikandi ya.
Kartini Sungai boleh, Sikani Sungai apapun itu, saya tuh apalah arti sebuah nama, yang penting gerakannya. Dan bahkan ya memang banyak kritisi-kritisi yang istilahnya instansi terapkan yang mustahil kita lakukan. Untuk saya sendiri, khususnya untuk komunitas, misalnya instansi menerapkan ini, ya misalnya legal aspek ya, hal seperti misalnya harus ada bahwa komunitas berdiri itu punya akte notaris, ya, Kemenkumham, hal-hal seperti itu. Saya bilang, apa tidak memungkinkan apa? Pak, untuk bergerak aja, berjalan aja, kadang kita untuk transport aja iuran. Oh, maksudnya biayanya? Biayanya. Dibuatkan mau tapi kalau mau. Ya kalau dibuatkan kayak alhamdulillah. Tapi maksud saya bukan begitu. Bukan saya ini dibuatkan, saya dibuatkan atau tidak juga banyak yang sudah dibuatkan, karyanya mana? Iya. Di sini hal yang di sini adalah karya dan konsistensi yang dipertahankan. Banyak yang setahun 2 tahun karena kurang dukungan, karena kurang support, hilang. Mungkin gini, mau dipotong sedikit. Kenapa penting tadi ya hal formil itu agar pemerintah bisa mendeteksi nanti ketika ada hal yang bisa dilakukan tadi, kerja bersama-sama tadi secara formal terdaftar di Kesbangpol, itu sebenarnya lebih ke sana. Ini untuk perlengkapan administrasi, sehingga kan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sama dengan yang lembaga-lembaga non government yang tidak berlisensi itu karena ada pertanggungjawaban anggaran. Betul, saya paham betul itu tentang namanya birokrasi. Betul, birokrasi. Negara birokrat tujuannya mau disiplin kan Pak? Betul. Biar semua orang disiplin secara administrasi. Tapi ujung-ujungnya ribet Pak. Ya. Birokrasi itu selalu dicari celah bagaimana kita bisa masuk dengan itu sebenarnya. Kenapa sih kalaupun ada birokrasi untuk pencatatan tujuan bapak mudah, kenapa sih taraf desa aja cukup sebenarnya? Desa aja sudah terdaftar. Kenapa harus ke ya, tapi desa daftar ya? Ya kita desa jelas, maksudnya ada. Maksudnya kenapa sih yang ribet-ribet yang tidak mungkin saya lakukan, yang secara keuangan? Sebenarnya bisa desa. Sebenarnya desa aja sebenarnya kenapa sih? Nah maksud saya gini, kenapa tidak bilang desa aja cukup? Kenapa harus cukup sebenarnya? Kenapa harus takut? Sudah ya desa sudah saya ya. Sekarang begini ada apa-apa aja harus ada data akte. Bu ini harus ada akte, ibu bisa baru masuk sini. Nanti saya aja bilang kalau mau ketemu sama itu dinas. masalahnya hanya bapak dengan saya. Tapi enggak, ke dinas. Maksudnya untuk berlaku untuk semua komunitas, saya mungkin dipermudah dengan sudah ketemu dengan bapak. Tapi saya ingin berlaku satu-satu untuk dulu, semua mungkin nanti ibu kasih tahu yang lainnya gitu. Enggak gitu Pak, maksudnya peraturan itu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kelima hese. Sunda namanya neangan komunitas penggiat teh dipersulit atau beki eueuh. Enggak, sebenarnya bisa itu yang desa aja bisa. Itu berlaku cukup ya. Nah, persoalannya ini mereka ketika kemudian ada oknum di birokratnya yang mempersulit, sudah selesai sampai di sana harusnya dilaporkan ke lembaga lain yang memang tugasnya mengontrol lembaga tersebut gitu. Sebenarnya tidak dipersulit Pak untuk urusan seperti itu. Yang sulit kan saya dapat duitnya. Nah, kalau dapat duitnya sudah jelas, ikuti akte notaris dana sekian dan sekian. Saya kurang paham dan belum pernah mencoba karena saya juga tidak tertarik untuk mencoba. Yang penting saya kan legal. Lebih fokus ke ini. Saya terlalu ortodok mungkin terlalu idealis, tapi memang aturan kita memang harus birokrasi. Tapi apapun itu ya kita jalankan. Yang penting Pak, yang penting Bapak paham, kita harus mendorong bagaimana kesadaran masyarakat. Saya yang banyak bergerak di Tasik, saya bilang tantangan saya bukan alam. Untuk di Kota Bandung saya punya beberapa rekan. Jadi orang Bandung itu mindsetnya lebih terbuka. Kita ngomong gitu karena dia sudah merasakan bagaimana sulitnya pulang air. Mereka sudah merasakan bagaimana sulitnya menanam karena tanahnya sudah terbatas, sehingga makanya dia mencari jalan-jalan dengan cara jalan lain, misalnya dengan hidroponik segala macam karena sudah sulit. Ketika ada komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, mereka mudah menyerah. Tapi bagaimana dengan Tasik yang tanahnya masih luas, airnya tidak terlalu banyak mengganggu atau masih ngocor karena memang masih, tapi sudah dalam tanda ini ya, kita yang sudah asalnya zona hijau sudah merah itu sebenarnya sudah warning ya. Nah itu mereka lebih terbuka. Tapi dengan Tasik, tantangan saya di samping alam ya warganya, SDM dan Pemdanya. Mohon maaf kalau saya harus menjelaskan. Barangkali ini ketika saya bukan yang ingin menjatuhkan, tapi mudah-mudahan ini menjadi perbaikan terhadap anggaran-anggaran berikutnya. Terutama alam juga diperhatikan. Karena yang saya tahu, semua akan berjalan sehat jika seimbang. Seimbang itu bukan berarti harus saya mendapat porsi yang sama. Pada kondisi ini mungkin saya dapat bagian 30%. Di porsi kondisi kritis, saya mungkin butuh 70%. Alam diperhatikan. Artinya seimbang itu bukan berarti saya minta porsi yang sama, tidak Pak. Tapi sesuai seimbang. Nah, kalau sekarang kondisi kita Kota Tasik, saya tadi kesini aja udah banjir. Sehingga saya harus bayar drip aja lebih ya Pak, kasihan.
Keakhiran itu apa? Iya. Jadi kasihan, biasanya harusnya 20.000 saya kasih tambahan Pak. Nanti dia harus takut korosi tuh. Maupun segala macam ini nggak apa-apa. Mudah-mudahan baru Pak, bukan saya pengen diganti Pak, enggak ya. Tapi saya ini ngomong tidak bercanda, ini saya nggak bohong. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ya Pak, yang harus diperhatikan, dan saya minta juga, ayolah, saya ini berjuangnya sendirian nih, bukan sendirian sedikit Pak. Oke, Bunda, kita coba dengarkan bagaimana ini Pak Adi nih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan Pak Adi dengan kondisinya komunitas. Dalam rangka Hari Penyiaran Daerah ya, jadi insya Allah bulan Juni kita bersama-sama dengan lembaga penyiaran akan menanam pohon di daerah Bandung Utara ya, bekerja sama dengan ada Odesa gitu ya, yang kemudian Odesa ini sudah membangun atau proses penyadaran masyarakat, tidak hanya menanam gitu ya, tapi siklus ya, melihat pada aspek tadi ekonomi gitu ya, bagaimana masyarakat ini bisa dapat penghasilan gitu dari apa yang kita tanam. Betul. Jadi insya Allah itu kami lakukan gitu ya, sebagai tanggung jawab kami, institusi lembaga negara, dan tanggung jawab kawan-kawan lembaga penyiaran juga gitu ya, tidak hanya menyiarkan, bikin campaign, tapi ada tindakan langsung yang kemudian kita harus bersentuhan gitu ya dengan alam ya, yang hari ini masih banyak yang harus kita tanami, itu pohon-pohon yang bisa melindungi kita semua dari bencana yang kemudian tadi ya, human touch. Iya. Oke, baik Pak, saya ini melihat dari kasusnya Bunda nih ya, bukan kasus sih. Langsung Bunda aja kita tambahkan ya, bahwa orang-orang semacam Bunda Nia ini memang harus kita dorong dan harus kita dukung. Betul. Dan makanya KPD Jawa Barat dalam kaitannya dengan anugerah penyiaran maupun Harsyarda, kita butuh orang-orang macam ini yang kita ya, kalau misalnya ada penghargaan, saya kira ini adalah pionir-pionir yang bisa ditiru gitu. Kepada lembaga penyiaran juga begitu. Mana lembaga penyiaran yang peduli terhadap lingkungan? Makanya mulai hari ini juga saya ingin menyampaikan kepada lembaga penyiaran di Jawa Barat ya, yang jumlahnya sekarang udah 470-an lembaga penyiaran, banyak sekali nih. Ayo kita kampanye lingkungan hidup nih untuk kita, karena hidup matinya kita ini kan jadi dari pemeliharaan dan penjagaan lingkungan gitu. Maka nanti ada item khusus bahwa mana lembaga penyiaran yang peduli terhadap lingkungan, baik dari kontennya maupun kampanyenya, perhatiannya terhadap lingkungan, itu kita akan menjadi satu bagian penghargaan yang bisa mendorong lah, kira-kira begitu. Iya, walaupun penghargaan itu Bunda tidak mengharapkan penghargaan ini ya. Tapi setidaknya Bun ada support dari pemerintah ya. Betul sekali. Betul sekali. Lihat Bunda aja semangat sekali Bun. Semangat sekali. Kang Dewi ini mau disampaikan. Jadi itu kan buah dari perjuangannya ibu aktivis lingkungan ini kan. Iya, 2019 sih itu kan Bunda Nia itu jangan merasa sendiri. Sebenarnya banyak yang bergerak juga ada, tapi belum dapat penghargaan malah. Contohnya ada kawan saya Kang Depo, itu aktivis lingkungan hidup kota. Dia sampai dipukuli sama orang, saya nggak mau sebut lah, sama beberapa kelompok yang merasa terganggu dengan gerakannya melawan pembangunan yang merusak lingkungan di daerah lain. Nah, sampai kasusnya itu terjadi itu kekerasan. Malah sampai begitu, mungkin ibu tidak merasa pernah dipukulin juga. Bapak ini dikejar-kejar satu desa ya, di desa. Nah, artinya bahwa memang perjuangan ini berat gitu ya, beresiko lah, semua perjuangan beresiko. Kita juga waktu 98 juga sama ya, ketika melawan rejim juga sempat diculik, sempat dipukulin juga. Kang Demi, maaf, apakah ada perlindungan khusus untuk komunitas-komunitas? Ada. Bukan begini. Nggak perlindungan yang disebut perlindungan itu perlindungan hukum itu kan semua warga negara itu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan hukum, dari kekerasan, dari tindakan main hakim sendiri atau dari tindakan pidana. Ini kan udah masuk pidana. Kalau ada apalagi aktivis lingkungan kemudian dia diancam, itu harus segera aparat negara turun.
Itu nggak boleh, jangan sampai. Ada aktivis yang ditahan juga, ada aktivis lingkungan. Ya jadi gini ya, kalau untuk urusan penahanan aktivis yang seperti itu kan kita itu urusannya kepolisian. Artinya kita tidak tahu pertimbangannya apa karena pertimbangan mereka membela lingkungannya atau ada hal lain yang arogansi apa gimana? Saya nggak tahu kan kasusnya apa dulu ya. Itu kita tidak mau intervensi urusan itu. Itu silakan nanti wilayahnya antara lembaga kepolisian itu ya kan. Kan sebenarnya gini, kita mengkampanyekan lingkungan di media digital, kemudian ada hak warga negara kita yang terganggu, dicontoh nih. Kena juga undang-undang ITE kan. Itu artinya gini, ketika kita berjuang menegakkan aturan melawan orang-orang yang merusak lingkungan, tetap kita tidak boleh melanggar hukum. Harus dalam koridor-koridor yang tidak melanggar hukum agar tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerang kita gitu loh maksud saya. Nah jangan sampai upaya-upaya perjuangan kita ini justru ada ternodai sedikit karena ketidaktahuan mungkin ya, atau karena memang emosional. Nah, iya mah orang mah ngajakan, saking cintanya kita terhadap ini sampai kita ya ada tindakan yang emosional juga. Nah ini diupayakan hari ini kita harus jaga betul itu manajemen emosinya gitu, jangan sampai terlalu semangat tapi juga menimbulkan dampak-dampak yang merugikan kawan-kawan sendiri. Tapi saya pribadi ya baik itu secara lembaga pemerintahan siap menerima, berkomunikasi, dan karena kami juga di kota juga ngobrol juga dengan Republik Air. Itu masih sering bersama-sama ngobrol dengan Kang Depo juga, aktivis lingkungan. Artinya mereka yang sama-sama bergerak di bidang itu ya, karena saya pribadi juga concern juga terhadap hal seperti itu. Mungkin saya tidak berjuang seperti mereka, tapi saya berjuang di wilayah yang kewenangan abdi, Bu. Maka dari itu ketika apalagi di wilayah kabupaten ya, saya siap kapanpun kalau mau diskusi atau ada kaitannya dengan pemerintah daerah, mangga ngobrol sama abdi hayu gitu. Jadi tidak ada persoalan lah. Nanti kita bantu kalau urusannya dengan dinas lingkungan hidup, kalau urusannya dengan lembaga lain, boleh sama-sama aja gitu. Saya bantu sesuai dengan kewenangan saya. Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bun. Kita ada dukungan, cuman ya itu tadi Bilsi. Kadang saya mohon maaf ya Pak ya, ada kecenderungan mungkin sebenarnya tidak boleh ya, a priori atau apapun itu. Kita banyak juga yang menjadikan hal seperti itu. Sama saya nanti. Pada akhirnya ketika dihubungi sulit ya, mungkin karena sibuknya beliau ya. Sementara gerakan kita tuh mohon maaf Pak ya, dari tahun ke tahun itu memang masif gerakannya. Dari 1 tahun itu kita nanti bisa dicek lah di FB-nya itu 1 tahun itu bisa hampir tiap bulan saya gerakan itu. Dan itu kita melibatkan kenapa anak muda. Tujuan saya anak muda karena memang untuk warga Tasik mungkin ada istilah gini, adat kurung kuiga. Kalau saya sekarang mungkin nyebutnya adat kurung nyawa. Kalau nyawanya belum lepas, adatnya tetap begitu. Artinya kita sulit merubah orang tua yang ada di Tasik. Kenapa kita ke anak muda, kita ingin memutus rantai. Setidaknya dengan anak muda yang dan sampai ke usia dini, saya mulai usia dini sampai generasi milenial sesama saya, itu memutus rantai. Bahwa ayo, karena masalah lingkungan, masalah sama Tuhan itu masalah hidup, masalah kebiasaan. Dan itu diwariskan dari orang tua. Nah ketika memang orang tuanya sudah mendidik anaknya dengan pola seperti itu, sulit. Lebih baik kita terus anaknya memutus rantai sehingga ketika dia berkeluarga yang diajarkan yang kita edukasikan. Ini pentingnya lembaga penyiaran juga. Edukasi karena mereka banyak lihat terutama konten-konten ya sekarang itu. Konten-konten itu yang sehat. Kan ada lembaga sensor segala macam. Sekarang banyak maaf ya yang seksi kok. Yang telolet. Iya, telolet terus yang bahasa-bahasanya toksik dengan istilah sekarang berkeliaran. Sementara saya sendiri walaupun di lingkungan itu segala aspek saya sentuh dari mulai kebijakan penggunaan gadget ke anak-anak itu saya bahas di hari anak karena saya ini di Sikan di Sungai itu memang meranya juga di bawah KPPA itu memang bagaimana perlindungan anak dan perlindungan anak ya. Jadi kita melindungi anak apalagi dengan adanya kasus LGBT itu kita sampai bahas seperti itu dihubungkan dengan lingkungan. Tapi ya itu tadi kita bergeraknya agak tersendat. Awal-awal kita on fire semangat tinggi, kitanya dananya masih ada. Tiap bulan mohon maaf, kita bijak kalau kita ngomong begitu, tapi bukan berarti kita pilih, bukan.
setiap gerakan butuh uang. Nah, ketika masih ada selanjutnya dulu ada dari mana Bu dananya? Jadi iuran ya, kita tuh iuran. Tapi kan tiap bulan iuran mereka juga punya anak sekolah. Pohonnya dari mana itu? Nanam pohon? Dana kita memang fokus di hulu. Bukan pohon-pohonnya dari mana Bunda? Kita kerjasama di organisasi, dalam ini cabang dinas kehutanan. Jadi kita sesuaikan organisasi. Perhutani atau dinas kehutanan? Cabang dinas kehutanan, mungkin masuknya Bappedas. Provinsi. Di sini kan ada, kalau di Tasik ada CDK wilayah 6 untuk Tasik, Kabupaten Tasik, Kota Tasik. Kalau untuk Ciamis itu CDK wilayah 7. Kementerian atau apa maksudnya? Itu di bawahnya KLHK nantinya. Kalau di pusatnya KLHK, tapi kalau untuk tingkat provinsinya itu ada Bappedas, dari Bappedas nanti di provinsi juga ada dinas cabang dinas kehutanan juga. Jadi tapi pemerintah concern juga ya di sana ya. Ada juga bahkan saya terlibat. mengajarkan anak-anak untuk kebijakan tadi memakai gadget tadi, karena anak-anak itu kayak semacam udah sakit jiwa sekarang. Coba lagi main di juga, coba ditelepon karena ya Pak. Kenapa saya alihkan, ayo kita bikin persemaian. Ya tadi Pak, kalau saya nggak ada lahan, kalau Bapak Pemda atau Pak Dewan menyediakan lahan, Bunda ini anak mendidik boleh, terima kasih banget Pak, luar biasa. Karena satu mungkin saya nanti terlalu banyak saya bilang tadi mungkin ada bikin bencana dan sebagainya. Saya itu lebih bangga, bukan ini. Saya tidak bangga melihat orang yang menyelamatkan orang yang terkena bencana. Tapi saya lebih bangga ketika saya mencegah terjadi. Jadi mencegah lebih awal. Lebih baik. Tidak akan ada korban kalau sudah kita mencegah. Oke. Udah ada korban dia panggul-panggul, artinya apa? Kita teledor. Hutan kita dibiarkan dulu, sungai kita dibiarkan kotor. Tapi kalau kita mencegah tidak akan ada orang korban. Jadi sebaiknya saya lebih bangga jika bencana. Baik, Bunda, nanti kita lanjutkan kembali Bunda ya. Baiklah, untuk pemirsa Radar Tasikmalaya TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Masih di Dialog Khusus bersama dengan KPID Jawa Barat. Oke, pemirsa Radar Tasikmalaya TV, kembali lagi di Dialog Khusus bersama dengan KPID Jawa Barat. Tadi kita sangat menarik sekali ketika kita bahas langsung dengan para aktivis untuk terutama untuk komunitas Sri Kandi Sungai Tasikmalaya. Bunda sudah ceritakan banyak sekali perjuangan-perjuangan Bunda, bagaimana usaha Bunda untuk menjaga lingkungan ini. Bun, sampai saat ini selain tadi ya ada dari Dinas Perhutani atau ini yang ikut membantu usaha Bunda dalam melestarikan lingkungan. Selain itu apakah ada bantuan dari pemerintah yang lain Bun dalam aksinya Bunda sampai saat ini? Sebenarnya begini, saya kan punya pembina ya di tingkat pusat, Profesor Suratman, itu guru besar di UGM, sekaligus dia wakil rektornya UGM, itu pembina saya, dan mungkin yang harus jadi dibanggakan juga oleh orang Tasik. Salah satu kebanggaan Sri Kandi yang ada di nasional itu adalah Sri Kandi Tasikmalaya dengan gerakan yang masifnya, dan beliau mengajarkan bahwa kekuatan sebuah komunitas itu ketika kita pentahelik itu kita melibatkan masyarakat, instansi, akademisi, praktisi, dan media sosial. Nah, dalam hal ini saya tuh mungkin sedang meranjah ke yang tadi kerjasama dengan tim-tim media ya, seperti KPID itu kan media bagiannya di situ. Nah, di instansi saya sudah bekerja sama dengan cabang dinas kehutanan tadi, mungkin yang lebih atasnya Bappedas, ke ujungnya lagi nanti KLHK, kemudian dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, kebetulan tadi juga ada semacam saresan atau seminar tentang isu strategis yang terjadi di wilayah Sungai Citanduy. Jadi Citanduy artinya itu memang kita di bawah Kementerian PUPR ya. Artinya kita sudah satu aspek sudah. Kemudian yang akademisi kita sudah MOU juga dengan Universitas Siliwangi dan Universitas Perjuangan, kita MOU langsung. Alhamdulillah, makanya sekarang itu saya cukup punya transportasi udah jalan. Karena apa? Saya dapat gerakan, misalnya saya mau menanam, saya tinggal menghubungi cabang dinas kehutanan. Tapi dalam hal ini saya tidak mengandalkan itu. Saya mengadakan pemerintahan mandiri Pak. Saya ada base camp, saya sambil mendidik anak-anak biar tidak megang HP terus. Jadi memang satu gerakan segala aspek tersentuh, artinya sekali mengayuh dayuh 2-3 kilo terlampaui. Artinya ketika saya mengajarkan tentang edukasi lingkungan, saya juga mencuri waktu mereka untuk tidak selalu memegang handphone. Nah itu ya istilahnya, artinya ada hal-hal beberapa aspek. Kemudian dari CSR ya, itu tadi saya lupa, CSR kita juga sudah kerjasama dengan Coca-Cola, tapi memang hanya sebatas bantuannya apa yang kita butuhkan, karena saya memang
alergi kalau minta duit sebenarnya. Saya tidak suka ya, karena itu sensitif sekali. Saya tuh biasanya dalam pergerakan saya apa yang butuhkan. Saya mau menanam, berarti saya butuh bibit, saya butuh apa gitu ya. Kalau misalnya saya mau ke sungai, oh saya butuh ini, jadi saya minta sesuai dengan yang saya butuhkan. Oke, tantangan yang paling berat Bun sampai saat ini dalam aksinya Bunda? Berat. Maaf, saya harus bilang seperti itu. Mungkin kesalahan saya yang tadi memang saya tuh mentalnya memang kalau kata istilah Sunda mengulit bawang. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi heran kalau dengan alam seberat apapun saya tempuh. Tapi kalau berhubungan dengan yang namanya pejabat yang harusnya sudah paham, yang harusnya sudah mengerti. Tapi ketika saya datang sekali 2 kali belum tuh, saya tuh suka belikan ya. Udah nggak mau datang lagi. Apakah memang seperti itu Pak Demi? Enggak, jadi gini ya, harusnya Bu Sri Kandi ini juga kan ternyata sudah dibantu oleh pemerintah juga. Yeah. Sama aja Pemda dengan pemerintah yang Ibu terima ini kan anggarannya sama dari mereka juga. Ya. Nah, artinya sebenarnya berarti pemerintah sudah ikut bantu juga. Nggak usah dari Pemda juga. Yeah. Kalau gitu kan gini. Kan selama ini juga ada balai besar ya kan, sumber anggarannya sama juga sebenarnya dari pusat juga itu semua. Kita juga dari pusat karena Tasik sendiri hanya mampu PAD-nya tidak besar, hanya 98 miliar setahun. Beda, sehingga sisanya dari pusat semua. Mungkin ya menurut saya kan tidak tahu betul apa enggaknya, hanya sepihak ya mungkin ketemu orang dengan orang yang belum tepat sehingga memang tidak terlayani. Kamu baru belikan, ya kan? Nah jadi menurut saya nggak juga harus berjuang itu kan. Apalagi tadi ada ikhlasnya juga, jalan aja dan selama ini juga udah jalan malah dapat penghargaan. Artinya bukan KPI, rencananya KPID kalau mereka penghargaan artinya kan ini sudah radarnya sudah kena. Ibu ini perjuangannya udah banyak yang mengetahui. Makanya diundang di sini oleh KPID Jawa Barat, tentu ada track recordnya beliau. Hasil perjuangannya itu konkret ya kan. Nah itulah buah-buah dari perjuangan. Saya support lah secara apresiasi gitu, maksudnya bukan support dah belumnya. Support itu baru memotivasi aja. Karena tapi yang seperti ibu kita ini juga ada, yang lain juga ada gitu loh. Artinya tidak sendirian ibu, tenang. Nanti harusnya saling kenal lagi biar itunya bersama-sama. Tapi dalam konteks penyiaran, ya dalam konteks penyiaran selaku apa? Karena ini temanya itu ya. Dalam konteks penyiaran tentu memang dukungan perjuangan yang dilakukan ibu di lapangan itu perlu juga disupport oleh media gitu loh. Media penyiar, sehingga tadi ketika hari ini ibu merasa sendiri, sekarang nanti bakal nggak sendiri karena media sudah mulai support itu ya. Betul. Jadi kalau sekarang kata lembaga lain tidak bisa berkomunikasi, medialah corong yang lebih baik agar kalaupun ada ada tindakan intimidasi ke media aja lapor. Nah insya Allah media ketika lapor di media udah pastilah itu ini kan di follow up. Nah ya, jadi saya kira luar biasa jadi sesuai dengan kewenangannya, KPID Jawa Barat sudah melakukan sebuah langkah yang luar biasa dalam hal pembelaan terhadap lingkungan dan aktivis lingkungan. Menjembatani komunikasi. Nah itu. Jadi persoalan kita adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang enak, kayak gitu ya. Jadi mungkin ya boleh jadi karena intensitas kita, kelemahan kita. Tapi kalau misalnya ada acara tentang lingkungan, duduk bareng ya, makan siang bareng misalnya ada persoalan apa, ayo kita lapor ke dinas lingkungan, nanti jumpa pers bersama misalnya gitu. Kan ini bagian dari itu, akhirnya ketemu juga. Iya, betul. Kira-kira begitu anunya, apa persoalan kita adalah soal komunikasi. Termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Nia ini, Pak Sae, apakah ada sedikit pencerah untuk Bunda Nia nih dalam aksinya dari KPID? Saya kira ini sudah merupakan langkah awal yang bagus, karena sebetulnya ini persoalan kan harus terus digelindingkan ya, atau misalnya digulirkan kayak gitu. Ini harus menjadi diviralkan, atau bagaimana kita mengarus utamakan persoalan ini menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari semua orang, termasuk para pejabat dan semua warga kayak gitu. Ini persoalan hidup mati kita masalahnya gitu. Kita sudah harus belajar kejadian tahun 2005 ketika Louis Gajah
meledak karena gas metan ya, dan menutup 2 desa di sana, dan 157 orang meninggal karena bencana Lui Gajah. Lui Gajah itu adalah tempat pembuangan sampah akhir, menumpuk-numpuk sampah, akhirnya dari bawah itu karena tingginya sampah itu kan 40 sampai 60 meter, sehingga keluarlah gas. Nah, ini yang tidak diprediksi sebelumnya. Kita sudah diingatkan sebelumnya kasus itu. Harus dibaca, itu kan ikro kan begitu ya. Betul. supaya dibaca. Ini budaya sekarang literasinya harus lebih diperkuat. Itu dia gitu. Jadi kita harus belajar dari apa yang terjadi di alam supaya jangan kejadian lagi. Kalau dulu Bandung Lautan Api masa kemarin, atau Bandung Lautan Sampah misalnya, dan di tempat-tempat lain juga harus bisa belajar seperti itu kira-kira. Baik, Pak Adi mungkin ada yang ditambahkan? Ya, kami sih berharap ya bahwa apa yang kemudian kami lakukan ini sebagai trigger gitu ya untuk kita semua, khususnya kami mengingatkan kepada lembaga penyiaran sebagai regulator tadi ya, bahwa isu lingkungan ini menjadi isu kebutuhan yang dasar gitu bagi kelangsungan hidup kita semua ya, sehingga tidak ada alasan yang bilang bahwa isu lingkungan ini adalah isu yang di luar ya tadi ya kebutuhan dasar. Yang pertama itu. Yang kedua, ini juga sebagai pemetaan ya bagi kami ya Teh ya, bahwa kemungkinan besar nanti di anugerah penyiaran kami juga akan menyoroti ada salah satu program gitu ya, yang kemudian kami kategorikan sebagai perlombaan gitu ya, untuk coba dimunculkan tuh gitu ya di anugerah ya penyiaran gitu ya, sehingga lembaga penyiaran terpacu untuk coba menayangkan program-program tentang ekologi. Iya, baik. Seperti itu. Baik, begitu Bunda katanya Bun. Cukup Bunda. Alhamdulillah, terima kasih, banyak manfaat di acara ini. Saya terima kasih juga untuk KPID Provinsi Jawa Barat yang dengan bantuan beliau-beliau ini akhirnya unek-unek saya tuh tersalurkan ya. Betul Pak, saya ini kadang bingung kan kalau emak-emak yang gaptek ya, apa sih yang akan saya lakukan untuk bisa. Tapi sekarang harus Bun, harus nambah ya Pak Adi kan ya. udah ada Pak Adi saya sama Pak saya juga, akhirnya kita juga karena tugas kita ada belajar sampai hayat meninggalkan kita belajar itu buat dan saya akan terus belajar. Terima kasih juga kepada Pak Dewan, Pak Demi yang hari ini mungkin memberikan pencerahan. Maaf jika kata-kata saya memang, tapi tetap itulah komunitas fungsinya controlling, betul nggak Pak? Dan hari ini saya memang kontrol untuk berkali ya, soal siapa yang salah tidak salah itu sebenarnya nomor 2. Yang penting kita memperbaiki sistem yang sudah ada untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Cuman mungkin sedikit masukan apa yang kita lakukan terutama untuk sampah ya Pak ya, bahwa saat ini pemerintah hanya memindahkan lokasi sampah tanpa mengatasi sampah. Sampah itu tidak dari rumah kemudian numpuk di mana, nah kalau ya tanpa diapakan itu masih tetap sampah Pak. Hanya pindah tempat doang dari rumah ke sana. Yang kita harus cari sekarang ada inovasi-inovasi. Sebenarnya sudah banyak inovasi-inovasi, cuma ya itulah saya sudah lapor juga ini malah itu nanti off the record ya Pak Ade. Baik. Ya memang itu sampah ini yang memang harus disoroti karena kebanyakan permasalahan selalu seksi tiap tahun, masalah sampah itu harus disoroti terus belum pernah selesai. Satu kata dari saya, air kita muliakan, sungai kita lestarikan sebagai sungai. Salam Cibi, salam lestari. Cibi Bunda. Boleh tepuk tangan. Luar biasa. Baiklah pemirsa Radar Tasikmalaya TV, sepertinya nanti kita akan kembali lagi dan tetap di dialog khusus tentang ekologi politik penyiaran bersama dengan KPID Jawa Barat. Kita kembali lagi di dialog khusus tentang ekologi politik penyiaran bersama dengan KPID Provinsi Jawa Barat ya. Dan kita ada di segmen yang kita tunggu-tunggu, bagaimana dengan kata-kata penutup yang akan disampaikan oleh Ketua KPID Jawa Barat, Pak Adi, mangga silakan. Iya, ini mumpung di Tasik ya. Jadi Radar TV ini kan bisa ditangkap di sekitar Tasik. Iya, wilayah. Garut, Tasik, Ciamis,
bagian pengajaran kan. Betul. Jadi kami ingin coba memberikan informasi ya kepada masyarakat bahwa bangunlah pedulian terhadap isu-isu lingkungan gitu ya. Bahwa yakinlah ketika kita coba melindungi alam, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Saifur Rahman gitu ya, kita akan dilindungi alam. Dan kembalilah pada apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran gitu ya. Kalau yang Muslim ada Injil yang kemudian juga berbicara tentang alam gitu ya. Apalagi misalkan saya berdiskusi dengan kawan-kawan non Muslim misalkan yang kawan-kawan Katolik itu surat kayak ada surat edaran deh gitu ya, dari Paus gitu tentang keuskupan ya, Paus itu bahwa umat Katolik juga didorong tuh untuk coba mencintai alam ya, karena ini bagian dari tadi kelangsungan hidup kita semua. Dan lembaga penyiaran juga harus coba menginformasikan, mengkritik kebijakan pemerintah, coba melakukan pendidikan gitu ya untuk masyarakat paham tentang menjaga lingkungan dan mitigasi bencana. Baik, terima kasih Pak Adi dan Kang Demi, bagaimana? Ya. Jadi semua bisa dilakukan kalau dengan gotong royong. Nah, ini adalah bagian dari gotong royong. Jadi ini karena ini urusan rumah besar kita. Rumah besar kita adalah bumi ya, lingkungan kita, tempat kita makan, hidup dan bahkan mati pun kita kembali ke bumi. Jadi kita dibuat dari tanah dan kembali ke tanah kan begitu. Jadi ini yang harus kita lindungi, kita jaga rumah kita jaga lingkungan kita. Saya berharap banyak lagi orang-orang pejuang-pejuang seperti Ibu dan Sri Kandi lainnya ya, yang harus dibantu juga sama-sama perjuangannya, tentu dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing di setiap lingkungannya masing-masing, di setiap tempat bekerjanya masing-masing. Jadi ini adalah urusannya bukan urusan Sri Kandi aja, bukan urusan Sri Kandi Sungai aja, urusan kita ini. Jadi, dari mulai atas sampai bawah, dari mulai rumah tangga, karena penghasil sampah terbanyak ini adalah rumah tangga. Dari mulai rumah tangga harus diberikan edukasi, literasi terkait bagaimana penanganan sampah, minimal di rumah tangga tahu bagaimana agar sampah ini bisa dikelola juga di rumah tangga. Jadi apa jadi bahan bakar, jadi kan harusnya ada edukasi itu. Nah, segmen lain Bu Sri Kandi dengan sungainya tadi yang hulu ya, di hulu sebagai sumber juga. Nah, saya pikir gotong royong ini adalah kata kunci ya dari semua persoalan menjadi sebuah solusi ini gotong royong. Karena ini urusan bersama, maka semua elemen harus sama-sama berbicara tentang lingkungan gitu. Kalau nggak semuanya sama, tidak bersinergi, tidak berkolaborasi, ya mau beres. Karena penegakan hukumnya juga penting. Di Singapura contoh ya, ketika orang kita ke Singapura jadi tertib, tidak buang sampah sembarangan karena langsung penegakan hukumnya ada. Kalau ternyata orang Singapura pas ke Batam, mereka jadi kayak orang Indonesia buang sampah sembarangan. Kenapa? Lingkungan juga yang menentukan. Law enforcement, penegakan hukumnya juga tidak jelas. Ini terlalu permisif masyarakat kita, sehingga itu jadi budaya, jadi satu habit. Membuang sampah sembarangan itu habit, kebiasaan, tapi habit buruk. Jadi budaya apa? Budaya buruk. Padahal Pancasila itu sebenarnya kalau bicara tentang Pancasila malah kita bukan identitas kita kalau begitu kan. Pancasila tidak mengajarkan merusak lingkungan. Untuk itu saya sepakat dan apresiasi sekali lagi KPID dan para pejuang lingkungan. Saya kira kami siap untuk bersama-sama pasca ini kita bicarakan lagi untuk bisa memperjuangkan lingkungan kita dan untuk lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Demi dan Pak Sai. Ya, saya kira begini ya. Saya dukung terakhir yang dikatakan Pak Demi tadi soal penegakan hukum ya. Sekarang aturan hukumnya secara yuridis kan sudah ada. Barang siapa membuang sampah sembarangan kan 50 juta dendanya. Pertanyaan kita adalah bagaimana menegakkannya.
banyak orang buang sampah sembarangan tapi ya penegakan hukumnya tidak ada. Ini PR kita bersama ya, bukan kita menunjuk hidung siapa-siapa lah. Ini kita punya beban untuk membantu mewujudkan penegakan hukum itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa masyarakat Tasik ini kan masyarakat yang religius ya. Bahwa kesalehan sosialnya itu akan terlihat dari bagaimana mengurus lingkungannya. Ya, tadi udah dibilang dari rumah tangga, kita wujudkanlah. Kita secara saleh spiritual kan mungkin sholat ya, 5 waktu mungkin. Tapi secara sosial apakah mereka juga menjaga alam kita? Ya, dari yang buang sampah sembarangan, saya kira kalau itu masih ada berarti secara sosial dia belum saleh. Nah, yang ketiga adalah karena ini urusan kita bersama, dan tadi Bunda Nia bicara soal anak-anak muda, KPID Jawa Barat menyediakan diri untuk melatih anak-anak muda bikin konten ya kaitannya dengan lingkungan hidup. Jadi silahkan kumpulkan saja berapa orang, nanti kita gelar pelatihan bersama sehingga kita akan mewujudkan kader-kader lingkungan dan berkaitan dengan bagaimana konten itu dikampanyekan dan topiknya adalah lingkungan. Kira-kira begitu, Mbak Nia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sae dan Bunda. Mungkin kita juga ingin mengetahui untuk base camp-nya sendiri atau untuk Sri Kandi Sampah ini di mana untuk saat ini? Sebenarnya base camp kita itu ada sebenarnya alamiah di mana-mana. Cuma yang menetap itu saya sebenarnya di Cikadu juga ada, di Nanggewer terakhir karena memang penghuninya akan pindah ke Tasik. Jadi sebenarnya base camp utamanya di Desa Nanggewer. Iya. Dan mungkin ada pemirsa yang belum mengetahui nih bagaimana pergerakannya Bunda di Facebooknya, alamat Facebooknya? Di Facebooknya Sri Kandi Sungai Tasikmalaya. Oke. Namanya Sri Kandi Sungai Tasikmalaya. Cuman kebetulan dulu tuh ada 2 ya. Yang satu tuh kena hacker gitu ya. Jadi yang itu ada yang dengan logo yang terbaru, karena logo yang pertama itu lonjong, logo yang terbaru itu bulat dan berwarna emas. Keeleganan gerakan kita. Baik, ya, artinya. Baik, mudah-mudahan masyarakat bisa melihat bagaimana pergerakan aksinya Bunda ya. Punten yang gelis ya, satu saya tunggu tadi tentang payung hukum saya memang agak kelewat. Saya tunggu mungkin ada perdes, bisa perbu, perda apapun yang seperti tadi, karena masyarakat Tasik takut dengan hukum. Oke. Dan sementara ini misalnya perdes saja belum ada, perbu juga belum ada. Kalau perdes mungkin mengikuti misalnya tentang diet plastik, misalnya Perdi pun mengeluarkan diet plastik sehingga sampah plastik bisa dikurangi. Mungkin itu satu. Yang terakhir mungkin saya akan bilang gini, jangan menunggu dewa dari langit untuk melestarikan alam, tapi mulailah dari diri sendiri. Baik, sepertinya satu kata yang sangat indah sekali yang sudah disampaikan oleh Bunda, dan saya tidak akan menambahkan, tapi kembali lagi untuk semua masyarakat dan juga pemirsa Radar Tasikmalaya TV, kita di segmen ini atau juga di dialog khusus ini kita begitu banyak sekali diingatkan tentang bagaimana cara kita menjaga lingkungan dan peduli akan lingkungan. Kembali lagi, sekali lagi, balik kepada diri kita sendiri, janganlah pandang orang lain, namun kita bekerja sama, bergotong royong seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Denny. Insya Allah apa yang kita harapkan di masa depan mungkin akan lebih baik lagi ya Bunda ya, selain apa yang sudah diaksikan oleh Bunda dan juga rekan-rekan Sri Kandi. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Demi, terima kasih, Pak Sae, terima kasih banyak. Iya, Bunda Nia, terima kasih, teruskan perjuangannya. Insya Allah kapan-kapan mungkin Pak Adi, Pak Demi juga Pak Sae ikut bergabung menanam ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita pada malam hari ini di dialog khusus tentang ekologi politik penyiaran bersama dengan KPID Provinsi Jawa Barat. Saya Idi Dinata mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cibi. Gini, salam Cibi.